Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pimpinan Daerah Aisyah beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Pimpinan Cabang Aisyah beserta jajarannya, dan juga Ibu Pimpinan Rating beserta jajarannya dan anggotanya se-daerah Gresik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dipertemukan lagi pada bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah ini. Shalawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sosok figur yang patut kita teladani sepanjang zaman, yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang berbahagia, kita sudah menjalani beberapa hari ibadah puasa. Rasulullah menyatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, puasa Ramadan sebagaimana halnya dengan ibadah-ibadah yang lain tentunya memiliki ukuran sah dan tidak sah. Misal saja kita sholat, tiba-tiba kita kentut, maka sholat kita batal. Atau misal seseorang itu bertayamum, tiba-tiba menemukan air, maka tayamumnya juga menjadi batal. Begitu juga ibadah puasa. Ternyata ibadah puasa juga ada beberapa hal yang bisa membatalkannya, yang artinya puasanya menjadi tidak sah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, lantas apa saja yang bisa membatalkan ibadah puasa kita itu? Yang pertama, makan minum dengan sengaja. Kalau kita sengaja, maka puasa kita batal. Tapi kalau tidak sengaja atau terlupa, tidak membatalkan puasa. Satu misal, di awal-awal puasa kita belum terbiasa, kita lupa sarapan pagi. Nah, setelah makan satu piring, teringat, loh aku puasa. Nah, itu gak apa-apa, kita lanjutkan puasa kita, tidak batal. Itu rizki dari Allah, karena terlupa atau tidak sengaja. Bagaimana kalau kita berwudu atau gosok gigi atau merokok? Nah, kalau kita berwudu, berkumur itu kan sunnah ya. Kita berkumur, tapi kita hati-hati biar airnya tidak masuk ke mulut. Begitu juga sikat gigi. Nabi Muhammad SAW, beliau terbiasa sikat gigi setiap mau sholat. Tapi pada waktu bulan puasa, sikat giginya itu ringan-ringan saja. Beda kalau di luar puasa, beliau menyikat giginya dengan kuat. Terus bapak-bapak yang perokok, kan tidak makan, tidak minum rokok itu. Rokok itu para ulama berpendapat bahwa rokok itu mengenyangkan. Jadi sesuatu yang mengenyangkan, yang membuat kita tidak merasa haus, kita merasa kenyang, merasa fresh badan kita, itu membatalkan puasa. Seperti infus. Infus itu ada obat atau zat makanan yang dimasukkan di situ. Yang seseorang itu meskipun tidak makan bisa membuat atau merasa kenyang dan juga tidak haus. Jadi infus juga membatalkan puasa. Kalau suntikan itu lain lagi. Misalkan dilihat
Suntikannya bagaimana? Kalau tidak ada unsur makanan di situ, unsur mengenyangkan, maka tidak apa-apa. Misalkan untuk menghilangkan rasa sakit dengan suntikan itu tidak mengapa. Jadi beda antara suntikan dengan infus itu beda di perlakuannya. Berikutnya yaitu muntah dengan sengaja. Misalkan kita sedang jalan, tiba-tiba masuk angin terus muntah. Yang muntahnya tidak kita sengaja. Itu kita berkumur terus kita lanjutkan puasa kita. Kecuali kalau sengaja jaringnya dimasukkan biar muntah. Itu beda lagi. Yang ketiga yaitu hubungan seksual di siang hari. Untuk hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadan, selain batal puasanya, kafaratnya juga termasuk berat. Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan kisah ini, yaitu suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Lantas berkata, "Cilakalah aku mencampuri istriku di siang hari di bulan Ramadan." Maka Nabi bersabda, "Merdekakanlah seorang hamba sahaya." Dijawab oleh laki-laki itu, "Aku tidak mampu." Beliau Nabi kembali bersabda, "Berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut." Dijawab lagi oleh laki-laki itu, "Aku tidak mampu." Maka beliau bersabda lagi, "Berikanlah makanan kepada 60 orang miskin." Ini hadis riwayat Bukhari. Sanksinya begitu berat. Kalau untuk memerdekakan hamba sahaya, sekarang itu sudah tidak ada hamba sahaya ya. Kita disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan saja sahabat Nabi tadi tidak mampu. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Yang agak mendingan yaitu memberi makan 60 orang miskin. Itu pun kalau orangnya sendiri mampu. Maka kita harus benar-benar menghindari ini ya Bu ya. Terus bagaimana kalau mimpi waktu tidur terus mimpi keluar mani? Nah, kalau mimpi keluar mani ini tidak membatalkan puasa, tapi kita tetap mandi junub dan kita teruskan puasa. Karena Allah tidak membebani hukum saat orang sedang terlelap. Beda kalau disengaja seperti onani atau memandang wanita atau nonton video atau foto wanita kita memandang dengan birahi disengaja sampai kadang keluar mani atau madhi. Nah, itu membatalkan puasa. Berikutnya yaitu haid. Sesuatu yang keluar dari jalan depannya perempuan. Nah, untuk haid perempuan mengganti puasanya di kemudian hari yang namanya mengqadha ya. Berikutnya yaitu nifas, melahirkan. Nah, ini kita tidak mengqadha puasa kita, tapi kita membayar fidyah. Kita membayar fidyah sebanyak puasa yang kita tinggalkan tersebut. Berikutnya yaitu hilang akal, yaitu gila. Orang gila batal puasanya. Meskipun gilanya itu sebentar. Yang terakhir yaitu murtad. Murtad keluar dari agama Islam. Ada orang yang terang-terangan menyatakan saya keluar dari Islam untuk masuk ke agama A atau B. Tapi ada yang tidak bilang keluar dari Islam, tapi perilakunya itu mencerminkan orang yang murtad. Misalkan memandang atau meyakini ada nabi akhir yang lain selain Nabi Muhammad lah. Itu juga termasuk murtad. Atau merendahkan Al-Quran. Itu juga termasuk murtad. Nah, ibu-ibu, itu ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa kita. Makanya kita berhati-hati.
Terus bagaimana kalau kita itu tidak makan, tidak minum, tapi mulut kita itu mengumpat, mencela, atau menghina orang lain. Nah, itu termasuk mengurangi pahala puasa kita. Tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa kita. Seperti ibu-ibu menjelang puasa, melihat televisi yang ada rumpi, gosip, dan lain-lain. Nah, itu mengurangi fadilah puasa kita. Meskipun puasanya tidak batal. Untuk itu ibu-ibu, kita berhati-hati, kita menjaga hati, menjaga pandangan, agar di bulan puasa ini kita bisa meraih predikat takwa yang menjadi tujuan kita. Agar dosa-dosa kita yang telah lalu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan bila itu salah maka itu datangnya dari saya sendiri. Dan saya akhiri, albiru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.